Bahaya, bahaya, bahaya. Dilaporkan adanya penyebaran virus pneumonia misterius yang merebak di Cina sejak pertengahan Oktober lalu. Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Yang nggak khawatir gimana? Trauma. Oleh karena itu, pemerintah telah menghimbau untuk melakukan pengetatan pengawasan kondisi layanan kesehatan rumah sakit atau puskesmas di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menilai perlu adanya kewaspadaan, terutama terhadap pelaku riwayat perjalanan dari Cina. Jika menemukan kasus orang yang datang dari luar negeri dengan demam tinggi, maka harus segera dirujuk ke layanan kesehatan. Wah. Ini mengingatkan kita pada kasus COVID-19 dulu nih. Lalu, apa itu virus pneumonia? Seberapa bahayakkah virus ini? Apakah efek bahayanya sama seperti COVID-19 atau jauh lebih besar? Tenang. Di sini, kita akan bahas secara lebih detail apa itu virus pneumonia dan bagaimana virus ini bisa tersebar. Jangan skip dulu ya kawan. Dikutip dari Nucleus Medical Media, pneumonia adalah pembekakan di paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Manusia memiliki 2 paru-paru, dengan setiap paru-paru memiliki bagian yang terpisah yang disebut lobus. Biasanya, saat manusia bernafas, udara bergerak bebas melalui trakea atau tenggorokan, kemudian melalui tabung besar yang disebut bronkus, melalui tabung kecil yang disebut bronchiolus, dan akhirnya ke kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Saluran udara dan alveoli sangatlah fleksibel dan kenyal. Ketika kita bernafas, masing-masing kantung udara mengembang seperti balon kecil, dan ketika kita mengeluarkan nafas, kantung mengempis. Pembuluh darah kecil yang disebut kapiler mengelilingi alveoli kita. Oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam kapiler kita. Kemudian karbon dioksida dari tubuh lewat keluar dari kapiler kita ke dalam alveoli, sehingga paru-paru kita dapat membuangnya ketika kita mengembuskan nafas. Wow, sistem tubuh kita ternyata keren juga ya. Jika manusia terkena pneumonia, saluran udara atau paru-paru telah terinfeksi karena disebabkan oleh kuman seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Saluran udara kita menangkap sebagian besar kuman dalam lendir yang melapisi trakea, bronkus, dan bronchiolus. Rambut halus bernama silia yang melapisi tabung bertugas mendorong lendir dan kuman dari saluran udara kita, di mana kita dapat menghalonya dengan batuk. Tetapi, kadang-kadang kuman berhasil melewati lendir dan silia, lalu masuk ke alveoli karena kekebalan tubuh yang lemah. Biasanya, sel-sel sistem kekebalan tubuh menyerang kuman ini untuk menghalanginya agar kita tidak sakit. Namun, jika sistem kekebalan tubuh melemah yang disebabkan oleh usia, penyakit, atau kelelahan, maka kuman penyebab pneumonia bisa membanjiri sel kekebalan tubuh dan mulai berkembang biak. Bronchiolus dan alveoli menjadi radang karena sistem kekebalan tubuh kita kewalahan menyerang kuman yang sangat banyak. Curang nih, mainnya keroyokan. Pada penderita pneumonia, alveoli kita terisi oleh cairan atau nanah, sehingga sulit bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen yang mengakibatkan kita menjadi kesulitan bernafas dan batuk. Gejala lain yang ditimbulkan seperti dada sakit, demam menggigil, kebingungan, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Pneumonia dapat mengakibatkan komplikasi serius, membuat kita gagal nafas karena pernafasan begitu sulit. Untuk mengatasinya, kita perlu banyak orang untuk subscribe terlebih dahulu. Bercanda. Untuk mengatasinya, kita memerlukan mesin yang disebut ventilator untuk membantu bernafas. Terus bagaimana cara pneumonia bisa menular? Seperti banyak penyakit pernafasan lainnya, pneumonia bisa menular melalui batuk dan bersin yang mengeluarkan droplet atau cairan dari saluran pernafasan. Droplet pada orang pneumonia mengandung bakteri atau virus penyebab penyakit. Untuk mencegah penularannya, usahakan kita tidak melakukan kontak langsung dengan penderita pneumonia atau dengan menggunakan masker. Aduh, siap-siap masker menjadi langka dan mahal, naudzubillah, seperti COVID-19 dulu nih. Jangan kepikiran untuk menimbun masker ya. Ingat, penimbun masker bisa dipenjara bertahun-tahun loh. Pneumonia ini bisa menyerang siapa saja. Pengobatan untuk pneumonia dapat menggunakan obat antibiotik jika penyebabnya adalah bakteri atau parasit. Pilihan antibiotik tergantung pada usia pasien, kondisi kesehatan, dan bagaimana infeksi terjadi. Obat antivirus jika penyebabnya adalah virus influenza. Obat anti jamur jika penyebabnya adalah jamur. Namun, obat lainnya juga bisa digunakan,
untuk mengatasi demam, pegal-pegal, dan nyeri yang ringan. Jika memiliki pneumonia yang berat atau kesulitan bernafas, harus segera dirawat di rumah sakit untuk diberikan antibiotik yang tepat dan oksigen, terutama untuk anak-anak, orang tua renta, dan mereka yang memiliki masalah kesehatan. Semoga harga obat-obatan terkait pneumonia tetap stabil dan tidak melonjak signifikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pneumonia yang tengah berkembang di Cina bukanlah virus baru. Di Cina adalah patogen yang sebelumnya sudah ada. Jadi bukan virus atau bakteri baru, tapi ini adalah virus dan bakteri lama. Kenapa itu bisa terjadi ya? Mungkin pada saat itu di Cina kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungannya memang membuat sehingga patogen itu menyebar. Jadi bukan sesuatu yang baru seperti COVID ya, bukan sesuatu yang baru seperti Ebola pada saat itu. Budi juga menyebut bahwa pneumonia yang terjadi di Cina telah diperiksa oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Virus pneumonia yang terjadi di Cina mungkin karena kondisi masyarakat dan lingkungan yang membuat patogen berkembang dengan cepat. Menurut Budi, alat pendeteksi dan obat pneumonia sudah tersedia. Menkes RI ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan menjaga daya tahan tubuh. Sebab penyebaran virus bisa menular dengan cepat jika daya tahan tubuh menurun. Intinya, kita tetap harus waspada. Jangan sampai kita kecolongan lagi seperti kasus COVID-19 tahun lalu. Kerja keras boleh, tapi kita harus tahu batas kita ada di mana. Yang tahu mengenai tubuh kita, ya kita sendiri. Yang terpenting, olahraga, istirahat yang cukup, dan minum air putih yang banyak.